Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mas? Saya cari gadis yang baru masuk tadi. Gadis? Mas siapa? Tunggu dulu, Bu. Saya temannya gadis yang tadi. Teman-teman. Kalau teman, Mas pasti tahu nama non saya. Kita temenan, tapi kita belum kenal nama gitu. Mas jangan bohong. Wes, Mas mau nipu kan? Sebaiknya Mas pergi dari sini. Jangan ngaku-ngaku teman dah sama non saya. Ayo pergi. iya, Bu. Sembarangan. Zaman sekarang mah kagak bisa percaya sama orang begitu aja. Bang, boleh jaga satu ya? Oh iya boleh. Iya, Ki. Lu ngapain sih? Kalau gue ditanyain sama Pak Bambang gimana? Gue mesti jawab apaan, Mat? Alah, udah bilang aja gue lagi ada tugas di luar atau apa kayak terserah lu deh. Ya terus? Udah, gue percaya kok sama lo. Ki, udah dulu ya. Assalamualaikum. Woi! Woi, jangan bunuh diri, woi! Woi! Apa-apaan sih? Ngapain teriak-teriak? Bukannya kamu tadi mau bunuh diri? Siapa yang mau bunuh diri so tahu? Orang aku tadi cuma mau nyebrang. Bang rujak, Bang. Iya boleh. Ini buat abang itu dulu ya. Ini buat kamu aja. Kamu dari tadi ngikutin aku ya? Mau ngapain sih? Mau baik-baikin aku? Udah, anggap aja ini sebagai salam perkenalan dari aku. Kamu orang yang di radio itu kan? Iya, Ngapain sih ngikutin aku? kebetulan aja aku lewat sini. Aku sering lihat kamu berdiri di kantor sambil sedih. Emangnya kamu kenapa sih? Semua laki-laki itu pengkhianat. Emangnya kamu pernah disakitin? Nggak semua laki-laki itu sama. Dan nggak semua laki-laki itu pengkhianat. Cewek juga kadang-kadang ada yang nyebelin. Dan ada juga yang enggak. So tau. Kalau kita disakitin sama orang, anggap aja itu ujian dari Allah. Karena semakin sering kita disakitin orang, maka dosa kita semakin berkurang. Oh gitu? Kamu nggak tahu sih gimana rasanya disakitin? Kok kamu gitu sih? Iya, biar dosa kamu berkurang. Kasih. Ini bang, buat rujak. Ya makasih. Pat, ada yang mau ngomong tuh sama lo. Siapa? Coba lo angkat. Ya udah. Thank you ya, friend. Ya. Halo, Halo Ahmad, ini siapa ya? Putri. Oh, ada apa Putri? Gimana kalau ada burung yang kesepian terus menjatuhkan dirinya ke laut? Yang pastinya dia bakalan tenggelam lah. Dan yang pastinya juga dia bakalan mati. Halo? Put? Halo Putri? Put? Mat, maunya apa sih tuh cewek? Kalau yang gue lihat sih, dia tuh hanya seorang gadis yang patah hati dan patah arang. Maksudnya?
Ya, karena ditinggal sama cowoknya, jadinya gadis itu kehilangan semangat hidup. Widih, serem banget ya. Ya udah deh, gua ambil wudhu dulu ya. Apaan? Lo nggak sholat? Ntar gue nyiapin lagu dulu. Lagu mulu yang lo siapin. Siapin tuh kematian lo. Widih. Serem banget omongannya. Kamu dari tadi ngikutin aku ya? Mau ngapain sih? Mau baik-baikin aku? Aku mau ketemu sama Mas Ahmad, penyiar Senandung Malam. Non siapanya? Non! Cewek juga kadang-kadang ada yang nyebelin. Dan ada juga yang enggak. Sok tau. Kalau kita disakitin sama orang, anggap aja itu ujian dari Allah. Karena semakin sering kita disakitin orang, maka dosa kita semakin berkurang. Oh gitu? Kamu nggak tahu sih gimana rasanya disakitin? Kamu lagi. Kebetulan doang kok. Aku cuma kepengen beli rujak. Ternyata kesukaan kita sama ya. Kamu masih meratapi nasib kamu ya? Kasian ya. Cantik-cantik. Cuma gara-gara ditinggal sama cowoknya. Udah frustasi kayak gini. Kamu nggak berhak ya ngomong kayak gitu sama aku. Kenal juga enggak. Sayangnya, aku nggak kenal kamu duluan daripada cowok itu. Maksudnya? Masa kamu nggak ngerti sih? Kalau aku jadi pacar kamu, aku nggak bakal nyanyain kamu kayak gini. Kamu tuh cantik, nggak pantas frustasi kayak gini. Stop ceramahin aku. Aku nggak mau kamu sok jadi pahlawan, sok jadi ustadz depan aku. Nggak ngaruh. Kamu tuh masih bisa dapat cowok yang lebih baik lagi. Hidup ini tuh indah, jadi jangan disia-siain. Au! Kamu tuh kenapa sih? Selalu nyakitin aku. Kamu sendiri kan tadi yang bilang sama aku. Aku nggak boleh nyanyain hidup. Mau lagi? Enggak, udah. Putri, kenapa kamu nak? Putri, Put, Mama sedih sekali melihat kamu seperti ini. Rizky itu masa lalu yang nggak perlu membuat kamu lupakan diri kamu yang sebenarnya. Masih banyak pemuda yang lebih baik dari Rizky. Nah, sebaiknya kamu sholat dulu ya. Berserah diri kepada Allah dan istighfar. Pasti perasaan kamu akan jauh lebih plong. Mau sebobo nama Allah di sini. Allah tuh gak pernah adil sama Putri. Ya Allah, apa yang kamu omongkan, nak? Allah tuh gak pernah mengerti perasaan Putri. Allah ngebiarin Rizky nikah sama perempuan lain.
Emangnya Putri itu kurang apa sih, Ma? Kenapa Rizky lebih milih perempuan yang belum lama dia kenal? Terus kenapa Allah ngebiarin Rizky sama Putri punya hubungan bertahun-tahun kalau akhirnya dia juga bakal misahin Rizky sama Putri? Kenapa, Ma? Sabar, istighfar, sayang, istighfar. Allah itu maha tahu yang tidak kita ketahui. Mama keluar aja, Mama keluar. Istighfar. Keluar. Istighfar, nak. Keluar. Putri, keluar. Buka pintunya, nak. Buka. Putri. Putri. Buka, nak. Buka, nak. Mama sayang. Putri. 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 Hah? Kenapa lagi anak ini? Hah? Enggak apa-apa, bagaimana sih? Mama sampai nangis seperti ini kan? Berarti kelakuan itu sudah kelewatan sekarang. Kasih pelajaran ya. Putri, buka pintunya. Ini Papa. Pak. Putri! Pak. Buka pintunya. Pak. Mama apa-apaan sih? Papa Bunda Putri pun tidak akan merubah dia, Pak. Tapi kalau kita biarkan keadaannya tambah parah nanti, Ma. Sabar, Pak. Apa sabar? Pak, emosinya Putri itu belum stabil. Dia akan fatal kalau Papa ngamuk-ngamuk terus seperti ini. Lihat aja si kurang ajar itu. Dia enak-enakan sama istrinya sementara anak saya seperti orang gila di sini. Saya bunuh nanti. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Apa? Mau ngarang lagi? Pak, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ya tapi apa yang harus saya lakukan? Saya capek melihat keadaan Putri seperti ini. Tahu nggak? Sabar, jangan pernah letih untuk mendoakan Putri agar kembali ke jalannya. Lo kenapa, Mat? Hah? Lo pasti lagi mikirin si Putri, ya kan? Jujur lo sama gua. Gue nggak yakin, Ki. Gak yakin apaan? Gue nggak yakin kalau cewek yang sering berdiri depan kantor kita itu Putri. Walaupun masalahnya sama. Jadi, lo jatuh cinta sama kedua cewek itu, begitu? Nggak tahu ya, Ki. Gue cuma kasihan aja lihat kedua cewek itu. Apalagi cewek yang sering berdiri depan kantor kita itu. Cuma gara-gara ditinggal sama cowoknya, dia tuh ngerasa dunia ini tuh udah hancur. Apa itu yang disebut cinta? Ya, tergantung. Tergantung apaan? Ya tergantung lo nya lah. Tapi, Mat, kalau lo sudah bisa menilai bahwa dia itu cantik, berarti lo sudah tertarik sama dia. Karena emosi lo yang berbicara supaya lo nolong dia. Tapi nggak apa-apa, Mat. Itu namanya takdir. Siapa tahu dia itu jodoh lo. Ki, omongan lo tuh ya udah kayak pakar cinta aja. Laki, ya kan? Minggir lo. Cewek itu nggak muncul lagi. Iya nih, nggak tahu gue. Mat, lo tahu gak apa yang ada dalam pikiran gue? Ya enggak lah, friend. Lo kan belum ngomong ke gue. Kira-kira si Putri sama cewek itu ada hubungannya apa enggak? Maksud lo apaan? Coba lo pikir, Mat. Sejak beberapa hari ini, si Putri tidak menghubungi Sedadung Malam. Begitu juga dengan cewek itu. Sejak beberapa hari tidak kelihatan batang hidungnya. Ya kan? Sepertinya saya sudah menyerah, Pak. Saya nggak tahu harus kemana lagi untuk mencari Rizky. Dan udah seminggu ini, Putri udah nggak ada kabarnya lagi juga. Sayang sekali, Mak. Sayang sekali. Aku masih membayangkan bagaimana reaksi pendengar kalau kita bisa mengungkap kasus Putri. Dan aku yakin, kalau kita bisa menyelesaikan kasus Putri, acaramu akan meledak. Jadi cobalah, jangan mundur dulu, Mak. Jangan menyerah. Kamu teruskan penyelidikan tentang Putri. Oke deh, Pak. Akan saya usahakan. Tapi tanpa deadline ya, Pak. Ya. Ya udah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.